Bertobatnya Sang Mafia, episode 47. Sedangkan di tempat lain, saat ini Aisyah tampak merasa sangat khawatir kepada Leon karena dia belum pulang juga. Aisyah berjalan mondar-mandir dengan terus melihat ke arah jam dinding. Dia masih menunggu kedatangan Leon. Ya Allah, Leon kemana sih? Kenapa dia belum pulang juga? Padahal ini sudah hampir jam 2 dini hari, ucap Aisyah dengan menunggu kedatangan Leon. Nyonya, sebaiknya Anda beristirahat dulu. Tadi saya sudah menelpon Hans, bahwa Tuan masih ada urusan dan mungkin dia akan pulang terlambat, kata Anne dengan meminta Aisyah untuk beristirahat karena hari juga sudah sangat malam. Tidak Kak, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Leon. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Kata Aisyah dengan wajah khawatirnya. Tidak akan Nyonya, Tuan adalah lelaki yang bisa menjaga dirinya sendiri Nyonya. Saya yakin tidak akan terjadi apapun kepada Tuan, jawab Anne dengan berusaha untuk membujuk Aisyah agar dia mau beristirahat. Tapi Aisyah sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Anne. Dia masih begitu sangat mengkhawatirkan Leon yang belum pulang juga. Hans yang saat itu tengah memiliki pekerjaannya pun tidak langsung kembali ke mansionnya. Dia mengatakan kepada Anne bahwa Leon sedang memiliki kepentingan dan akan segera pulang. Hingga tiba-tiba pintu mansion itu pun terbuka dan memperlihatkan Leon dengan penampilan kacau. Aisyah benar-benar sangat terkejut dengan penampilan Leon saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Leon akan pulang dengan keadaan kacau. Sayang, kamu kenapa? Tanya Aisyah dengan menghampiri Leon dan menatap ke arah kedua mata Leon yang saat ini terlihat memerah. Tapi Leon sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Aisyah. Dia langsung mendorong tubuh Aisyah yang berusaha untuk mendekati dirinya. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun. Jadi jangan ganggu aku sampai aku menyuruh kalian untuk datang, kata Leon dengan nada dinginnya lalu pergi meninggalkan Aisyah. Dan kini Aisyah benar-benar sangat terkejut akan apa yang dikatakan oleh Leon padanya. Aisyah terpaku dengan wajah bingungnya saat melihat Leon yang masuk ke dalam kamarnya tanpa berkata apapun kepada Aisyah. Anne yang saat ini melihat bagaimana keadaan Leon pun menahan Aisyah untuk tidak menghampiri Leon. Karena jika itu sampai terjadi maka Aisyah pasti yang akan menjadi pelampiasan Leon dan bahkan mungkin bisa membunuh Aisyah. Sayang tunggu dulu, teriak Aisyah dengan mengejar Leon. Tapi Anne langsung menahan tangan Aisyah untuk tidak pergi. Nyonya jangan pergi, saat ini keadaan Tuan sedang tidak baik-baik saja. Biarkan dia sendiri dulu, atau jika Nyonya tetap ingin mengejar Tuan maka saya takut jika Nyonya nanti akan menjadi pelampiasan kemarahan Tuan, dan itu bisa mengancam nyawa Nyonya. Jadi saya mohon biarkan Tuan sendiri dulu, ucap Anne dengan menjelaskan semuanya kepada Aisyah tentang sifat Leon ketika dia marah. Aisyah hanya bisa diam sambil menatap kepergian Leon, meskipun dia sangat ingin untuk menghampiri Leon. Tapi melihat keadaan Leon yang seperti ini, Aisyah mengurungkan niatnya, karena apa yang dikatakan oleh Anne ada benarnya juga. Mungkin saat ini Leon tengah membutuhkan waktu untuk menenangkan dirinya, dan jika nanti keadaan Leon sudah mulai tenang maka Aisyah akan bertanya kepada Leon. Baiklah Kak, sebaiknya aku tidur di kamarku yang dulu, jawab Aisyah lalu berjalan menuju ke kamarnya yang dulu. Pagi hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah pun tengah bersiap untuk membantu Leon pergi ke kantor. Aisyah pun berjalan menuju ke kamar Leon untuk membangunkan dia. Aisyah pun membuka pintu kamar Leon tapi sayangnya Leon mengunci pintu kamarnya. Sayang, kamu masih belum bangun? Tanya Aisyah dengan memanggil Leon dari luar kamarnya. Tapi dari dalam kamar Leon sama sekali tidak ada suara apapun. Leon sama sekali tidak menjawab panggilan Aisyah. Sayang, kamu masih ada di dalam kan? Jangan buat aku khawatir, ucap Aisyah dengan nada khawatirnya saat dia tidak mendengar jawaban Leon.
Aisyah berusaha untuk membuka pintu kamarnya tapi tetap saja semua itu sia-sia. Karena Leon mengunci kamarnya dari dalam, kini Aisyah berlari untuk menemui Anne. Dia ingin meminta bantuan Anne untuk membuka pintu kamar Leon. "Kak, tolong aku Kak," kata Aisyah saat dia melihat Anne yang tengah berada di taman. "Ada apa Nyonya?" tanya Anne dengan wajah terkejutnya saat melihat Aisyah yang tampak terlihat panik. "Leon, dia tidak mau membuka pintu kamarnya, dan sejak tadi aku juga terus memanggil dia, tapi dia sama sekali tidak menjawabnya. Kak, tolong aku benar-benar sangat takut. Aku takut bahwa terjadi sesuatu padanya Kak." Aisyah pun berusaha untuk meminta bantuan Anne untuk melihat Leon di dalam kamarnya. Kini Anne langsung terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Dia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang serius yang tengah terjadi kepada Leon. Kini Anne harus menghubungi Hans dan menanyakan tentang apa yang terjadi dengan Leon sebelum mereka pergi ke pesta. Tapi untuk saat ini Anne harus membuat Aisyah merasa tenang dulu dan merahasiakan tentang kecurigaannya kepada Leon. "Nyonya, mungkin Tuan sedang beristirahat. Biarkan nanti Hans yang akan masuk ke dalam kamar Tuan dan melihat keadaan Tuan," jawab Anne dengan berusaha untuk tetap tenang dan tidak membuat Aisyah mencurigai dia. "Tidak Kak, aku benar-benar ingin melihat keadaan suami aku. Bagaimana jika dia sakit? Aku benar-benar sangat khawatir padanya," kata Aisyah dengan terus meminta Anne untuk membuka pintu kamarnya dan melihat keadaan Leon. "Nyonya, tolong tenang dulu. Saya akan menelpon Hans untuk menanyakan kunci cadangan di kamar Tuan," kata Anne dengan berpura-pura menanyakan tentang kunci cadangan kepada Hans. Padahal yang sebenarnya adalah Anne ingin tahu tentang kejadian saat mereka pergi ke pesta. Sebenarnya sudah sejak semalam Anne merasa sangat curiga kepada Leon. Bahwa ada yang terjadi kepada Leon. Anne juga yakin bahwa ini adalah masalah yang serius karena tidak biasanya tuannya itu akan bersikap seperti ini jika tidak terjadi sesuatu yang serius padanya. "Baiklah, aku akan menunggunya. Suruh Hans cepat datang ke sini. Karena aku benar-benar sangat khawatir kepada Leon," jawab Aisyah lalu duduk di taman itu sambil menunggu kedatangan Hans. Saat ini Anne pun langsung menelpon Hans untuk menanyakan tentang kejadian saat mereka pergi ke pesta tersebut. Anne menelpon Hans dengan jarak yang cukup jauh dengan Aisyah, agar Aisyah tidak mendengar obrolan mereka berdua. "Halo Hans, kau ada di mana?" tanya Anne dengan nada suara serius saat dia bertanya tentang keberadaannya. "Aku sedang berada di kantor mengurus beberapa berkas penting. Dan sebenarnya tadi aku ingin menelpon kamu menanyakan tentang Tuan Leon. Kenapa Tuan masih belum datang ke kantor?" jawab Hans dan dia pun kembali mempertanyakan tentang keberadaan Leon yang belum datang ke kantor. Kini Anne benar-benar sangat yakin bahwa telah terjadi sesuatu kepada Leon, bahkan Hans pun tidak mengetahuinya. "Hans, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam pada Tuan?" tanya kembali Anne dengan tidak menjawab pertanyaan dari Hans yang menanyakan tentang keberadaan Leon. "Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tadi malam Tuan pulang lebih awal karena ada sesuatu yang penting. Dan aku memang tidak mengikuti Tuan karena aku juga memiliki urusan." "Ada apa Anne?" jawab Hans dengan menceritakan tentang kejadian pesta tadi malam. "Hans, sesuatu terjadi kepada Tuan. Sebaiknya sekarang kamu selidiki tentang keberadaan Tuan saat dia pergi meninggalkan pesta. Tadi malam Tuan pulang dalam keadaan mabuk dan juga kacau, bahkan dari raut wajah Tuan mengalami sesuatu yang serius. Saat ini pun Tuan masih berada di dalam kamarnya dengan meminta kepada semua orang untuk tidak mengganggu dirinya. Hans, ingat jangan ceritakan semua ini kepada Nyonya, karena aku melihat dia begitu sangat khawatir kepada Tuan," ujar Anne dengan mengatakan tentang kecurigaan kepada Leon, dan Anne pun juga berpesan kepada Hans agar menyembunyikan masalah ini dari Aisyah. "Baiklah,
Aku akan menyelidiki semuanya. Hans pun langsung mematikan panggilannya. Kini Anne pun berjalan menuju ke arah Aisyah yang tengah menunggu dirinya. "Bagaimana, Kak?" tanya Aisyah dengan wajah khawatirnya. "Nyonya tenang saja. Saat ini mungkin Tuan sedang tertidur karena mabuk. Tapi Hans akan segera datang untuk membangunkan Tuan. Nyonya tenang saja, tidak ada yang terjadi kepada Tuan." Anne pun berusaha untuk membuat Aisyah tenang dan tidak memikirkan Leon. Kini Aisyah benar-benar merasa sedikit lega. Tapi ada sesuatu yang membuat hati Aisyah merasa tidak tenang. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana keadaan Leon tadi malam yang terlihat sangat kacau. Bahkan mata Leon tampak memerah seperti seseorang yang selesai menangis. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi dengan suamiku? Kenapa hati hamba merasa tidak tenang seperti ini? Kenapa hamba merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi kepadanya?" gumam Aisyah di dalam hatinya dengan perasaan gelisah. Saat ini Hans langsung pergi untuk menyelidiki tentang kejadian saat Leon pergi. Dia mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ikut menyelidikinya. Saat ini Anne dan juga Aisyah pun tengah menunggu kedatangan Hans, dan setelah 1 jam menunggu kedatangannya kini Hans pun tiba di mansion dengan wajah seriusnya. "Hans, kenapa kamu baru datang? Kamu tidak tahu apa bahwa sejak tadi Leon berada di dalam kamarnya. Sekarang cepat berikan kunci cadangannya. Aku ingin segera menemui suamiku," kata Aisyah dengan meminta kunci kepada Hans. Kini Hans pun memberikan sebuah kode kepada Anne bahwa dia harus bisa mengalihkan Aisyah agar tidak meminta kunci tersebut. "Nyonya, maafkan saya, tapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dulu dengan Tuan, dan ini benar-benar masalah yang sangat penting. Ini menyangkut masalah perusahaan. Tolong Nyonya tunggu sebentar ya," kata Hans dengan membuat alasan kepada Aisyah agar dia tidak mengetahui tentang hal yang saat ini mereka rahasiakan di belakang Aisyah. Aisyah mengernyitkan dahinya saat mendengar apa yang dikatakan oleh Hans. Kini Aisyah merasa curiga kepada mereka berdua yang seperti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hans, Aisyah pun terdiam lalu menatap tajam ke arah Hans. "Ada apa Hans? Kenapa kalian berdua seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi kepada suamiku. Aku ini adalah istrinya. Jadi jangan menyembunyikan apapun dariku," kata Aisyah dengan nada dinginnya kepada Hans dan juga Anne. Hans dan juga Anne pun menjadi terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka bahwa Aisyah akan merasa curiga pada mereka berdua. Kini Hans pun berusaha mencari alasan agar Aisyah tidak curiga padanya. "Tidak Nyonya, kami berdua tidak menyembunyikan apapun. Hanya saja saat ini saya benar-benar memiliki kepentingan dengan Tuan. Jadi mohon Nyonya mengerti tentang keadaan saya sebagai asisten pribadi Tuan. Nyonya maafkan saya. Tapi saya tidak memiliki waktu yang banyak. Saya harus segera bertemu dengan Tuan. Permisi Nyonya," kata Hans dan dia langsung pergi meninggalkan Aisyah dan juga Anne yang diam menatap kepergiannya. Hans memang berusaha untuk menghindari Aisyah karena dia tahu bahwa jika dia masih berada di sana maka Aisyah semakin bertanya lebih banyak, dan dia tidak akan bisa menghindari Aisyah. Kini setelah Hans mengetahui tentang apa yang terjadi kepada Leon, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Leon akan kembali bertemu dengan mominya. Tentu saja masalah ini harus segera Hans tangani melihat keadaan Leon yang saat ini pasti sangat terguncang. Hans mengetahui tentang masa lalu Leon dari dedinya saat mereka dulu masih bersama. Jangan untuk melihat wajahnya, untuk memanggil namanya saja Leon pasti akan kehilangan kendali dan membuat dirinya teringat akan kejadian di masa lalu yang sangat kelam bagi Leon. Kini dia harus berhadapan langsung dengan mominya dan tentu saja rasa trauma di dalam diri Leon kembali terbuka dan membuat Leon kacau seperti saat ini.
Hans pun membuka pintu kamar Leon, dan Hans melihat keadaan kamar Leon yang sangat gelap tanpa ada satupun cahaya yang menyinari kamarnya saat ini. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan pertama kalinya bagi Hans. Hanya saja ini sudah 5 tahun lebih Leon tidak pernah mengalami hal seperti ini lagi, dan kini Hans harus bisa menghadapi amarah Leon karena bisa jadi Leon akan melampiaskan kemarahannya kepada dirinya. "Tuan, apakah Tuan berada di sini?" panggil Hans sambil berusaha mencari keberadaan Leon menggunakan senter handphone miliknya. Hans terus mencari keberadaan Leon hingga tiba-tiba sebuah tangan menyodorkan pisau di leher Hans. Hans pun terdiam karena dia tahu bahwa ini adalah Leon. Dia berusaha tenang karena bisa saja Leon akan langsung membunuh dirinya jika dia tidak berhati-hati. "Tuan, saya mohon tenang, ini saya Hans Tuan," kata Hans dengan berusaha tenang dan membuat Leon tidak melakukan hal gegabah dan membunuh dirinya. "Siapa yang menyuruhmu masuk ke dalam kamarku? Bukankah sudah aku katakan bahwa jangan ada satupun orang yang mengganggu diriku? Dan kini kau datang ke kamarku berarti kau sudah siap mendapat konsekuensinya jika kau berani masuk ke dalam kamarku dan mengganggu diriku," ucap Leon dengan nada dinginnya sambil menggoreskan pisau di leher Hans. Hans pun menahan rasa sakit saat Leon melukai lehernya. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apapun selain membuat Leon tenang. "Tuan, saya mohon tenangkan dirimu. Jangan menyiksa diriku seperti ini hanya karena seorang wanita yang sama sekali tidak pantas untuk kau tangisi. Dia sudah pergi meninggalkan kamu, dan dia memiliki kehidupan yang baru tanpa ada rasa bersalah sedikit pun kepada Tuan. Lalu kenapa Tuan harus menyiksa diri Tuan dengan seperti ini? Sadarlah Tuan." Hans berusaha untuk membuat Leon tersadar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hans, pisau yang dipegang oleh Leon langsung terjatuh. Tatapannya menjadi kosong serta tubuhnya langsung luruh saat dia mengetahui apa yang dikatakan oleh Hans ada benarnya juga. Hans pun bernafas lega saat melihat Leon yang kini melepaskan pisau tersebut. Kini Hans pun membantu Leon untuk duduk di sofa yang berada di kamarnya tersebut, dan setelah itu Hans langsung menghidupkan lampu kamar Leon. "Tuan, apakah Tuan baik-baik saja?" tanya Hans sambil mengambilkan air minum untuk Leon. Tapi Leon sama sekali tidak berniat untuk mengambil air minum tersebut. Karena melihat Leon yang diam, Hans menaruh air minum itu dan kini dia menatap ke arah Leon. "Tuan, saya mengerti dengan apa yang terjadi kepada Tuan. Tuan bertemu dengan Momi Tuan kan?" kata Hans dan membuat Leon terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh Hans. "Momi? Apakah wanita murahan itu pantas untuk aku panggil Momi?" "Hans, aku sama sekali tidak memiliki Momi, dan wanita itu sama sekali bukan momiku. Aku tidak mengakui dia sebagai momiku. Aku hanya benci pada kehidupanku, pada mereka yang membuat hidupku hancur seperti ini," ucap Leon dengan amarah di dalam hatinya saat dia mengingat bagaimana kejadian demi kejadian yang begitu menyedihkan terjadi kepada Leon kecil. "Hans, aku ingin sembuh dari penyakit traumaku ini. Aku lelah saat aku harus menyakiti diriku sendiri di saat aku mengingat kejadian di masa lalu," ucap Leon dengan suara gemetarnya. Saat ini Hans pun langsung melihat tangan Leon yang penuh dengan luka. "Tuan, tanganmu terluka? Anda lagi-lagi melukai tubuh Anda Tuan?" Hans tampak terlihat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Leon. Bahkan saat ini dia melihat tangan Leon yang penuh dengan luka. Jika dulu Leon akan membunuh seseorang, tapi saat ini dia benar-benar tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melukainya. Hans tampak terlihat sangat panik saat melihat tangan Leon yang penuh dengan luka, hingga kehadiran Aisyah membuat Hans cukup terkejut. "Nyonya, kenapa Nyonya masuk ke dalam?" tanya Hans dengan wajah terkejutnya saat melihat kehadiran Aisyah di kamar Leon.
Anne yang sejak tadi berusaha untuk menahan Aisyah sama sekali tidak bisa karena Aisyah benar-benar sangat ingin bertemu dengan Leon suaminya. Hans, maafkan aku, tapi Nyonya benar-benar tidak bisa dicegah, kata Anne dengan menjelaskan kepada Hans kenapa Aisyah bisa masuk ke dalam kamar Leon. Saat ini Aisyah pun berjalan menuju ke arah Leon, dan betapa terkejutnya Aisyah saat melihat keadaan Leon yang tampak kacau seperti ini. Ya Allah, sayang, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu mengalami luka seperti ini? Tanya Aisyah sambil memegang tangan Leon yang penuh dengan luka. Leon menatap ke arah Aisyah yang berada di depannya. Dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan siapapun dan melihat keadaannya yang hancur seperti ini. Hans, usir dia dari sini, perintah Leon lalu berjalan menghindari Aisyah yang saat ini tengah menatap dirinya. Nyonya, saya mohon untuk keluar dari kamar Tuan. Saya benar-benar tidak ingin terjadi sesuatu kepada Nyonya, karena saat keadaan Tuan sedang tidak baik-baik saja, ucap Hans dengan berusaha untuk membuat Aisyah keluar dari kamar Leon. Tidak Hans, aku ingin bersama dengan suamiku. Aku ingin mengetahui kenapa dia seperti itu. Jika dia sakit aku ingin merawatnya Hans, karena bagaimanapun juga dia adalah suami aku. Aisyah menatap ke arah Leon yang saat ini membelakangi dirinya. Leon menghadap keluar jendela kamarnya tanpa mau melihat ke arah Aisyah yang saat ini menangis sambil melihat ke arah Leon. Usir dia Hans, bentak Leon dengan nada tingginya. Dan karena tidak memiliki pilihan lain akhirnya Hans pun mendorong tubuh Aisyah pelan untuk keluar dari kamar Leon. Aisyah menangis sambil menatap ke arah Leon yang mengusir dirinya. Setelah berada di luar kamar Leon, kini Hans pun berusaha untuk membuat Aisyah tenang. Nyonya tenanglah, setelah ini saya akan menjelaskan semuanya kepada Nyonya tentang keadaan Tuan, kata Hans dengan berusaha untuk membuat Aisyah tenang. Aisyah masih menangis saat dia mengingat bagaimana Leon yang mengusir dirinya bahkan tidak mau melihat wajahnya. Anne yang mengerti tentang keadaan Aisyah pun membawa Aisyah pergi dari sana dan membawanya kembali ke kamarnya yang dulu. Hans, jangan lupa untuk mengobati lukamu, kata Anne dengan mengingatkan Hans yang saat ini terluka di lehernya. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah, Hans dan juga Anne tengah berkumpul di kamar Aisyah. Hans yang sudah berjanji akan menceritakan tentang masa lalu Leon pun kini berada di kamar Aisyah untuk menceritakan semuanya. Nyonya, sebenarnya di masa lalu Tuan adalah seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh mominya. Mominya pergi meninggalkan Tuan Leon dengan dedinya hingga kejadian itu membuat teman sebaya Tuan Leon membuli Tuan dengan sangat kejam. Bahkan mereka sampai mengunci Tuan di sebuah toilet dengan kegelapan. Hinaan demi hinaan terlontarkan untuk Tuan Leon karena dia ditinggalkan oleh mominya. Mereka menganggap bahwa Tuan adalah anak pungut yang tidak diinginkan, kata Hans dengan menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat Leon mengalami trauma yang sangat mendalam seperti ini. Nyonya, Tuan adalah lelaki yang sangat kejam. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, termaksud membunuh orang yang berani menghalangi dirinya. Tapi sekarang sejak Tuan bertemu dengan Anda, sedikit demi sedikit sifat Tuan mulai berubah. Saya harap Nyonya bisa membantu Tuan menyembuhkan rasa trauma di dalam diri Tuan. Dan satu hal lagi yang harus Nyonya tahu. Tuan mengalami semua ini karena dia bertemu dengan mominya kemarin malam. Dan sampai saat ini saya masih menyelidiki tentang kenapa momi Tuan bisa berada di negara ini. Padahal yang kami tahu bahwa momi Tuan berada di Belanda. Saya khawatir bahwa ada seseorang yang berniat untuk membuat Tuan mengalami semua ini. Jadi selama saya menyelidiki orang tersebut, saya harap Nyonya mau membantu saya untuk menjaga Tuan. Hans pun mengatakan tentang kecurigaannya kepada seseorang yang berniat untuk membuat Leon mengalami hal seperti ini.
Aisyah tampak terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Hans, dan kini dia benar-benar merasa sangat kasihan dengan suaminya yang telah mengalami trauma yang menyiksa dirinya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.